Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mahasiswa yang hormati, Bapak Ibu guru yang hormati rekan-rekan. Terima kasih waktu yang diberikan pada siang hari ini. Kita akan berdiskusi untuk membahas tentang apakah aset yang kita miliki di sekolah C1 Pojokwaru, yaitu yang berguna untuk menunjang kegiatan pendidikan di sekolah kita. Jadi nanti di sini kita akan membahas yang pertama tadi masalah aset-aset yang kita punya, seperti yang kita sudah sharingkan di kuliah, dan nanti kita bahas di sini untuk mengetahui potensi-potensi yang kita punya untuk kepentingan pendidikan, khususnya yang berbasis aset. Itu sebenarnya monggo waktu untuk kita hari memberikan sepatah kata untuk memberi semangat kepada kita hari ini supaya kita bisa menemukan potensi yang ada di sekolah kita untuk kemajuan pendidikan, khususnya di SD1 Pojokwaru, umumnya pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormati calon guru pemuda Bapak Sartono SPJ serta Bapak Ibu guru SD1 Pojokwaru yang sangat Ibu sayangi dan Ibu banggakan karena sekaligus sebagai suri tauladan dan figur bagi anak-anak. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita semua ketahui bahwa aset itu sebenarnya ada dua macam. Ada aset bergerak dan aset yang tidak bergerak, di mana keduanya itu sangat penting bagi kita karena keduanya itu merupakan penunjang bagi kita. Semua aset yang tidak bergerak, di antaranya ada gedung, ada sarana prasarana yang lain, ada kamar mandi, ada gudang, ada perpus, ada UKS, dan lingkungan sekitar ini termasuk aset yang tidak bergerak. Aset yang bergerak meliputi semua tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah kita ini adalah aset yang bergerak, yang sangat-sangat bermanfaat, yang sangat menentukan. Aset bergerak yang lain termasuk siswa-siswi kita. Kemudian aset-aset bergerak yang lain yang bisa menunjang, membantu proses pembelajaran Bapak Ibu guru, di antaranya adalah lingkungan sekitar sekolah yang bisa digunakan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Jadi kalau anak-anak kemudian alhamdulillah sekolah kita ini tidak jauh dari kantor desa atau balai desa, itu pun juga merupakan aset Bapak Ibu bagi kita, di mana anak-anak bisa diajak berwawancara. Sudah ada paguyuban, ada paguyuban wali murid yang selalu berhubungan dengan semua dari setiap kelas. Ada di luar sana paguyuban seni tari. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak kita itu di luar intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, ternyata ada paguyuban pelatihan menari, di mana anak-anak kita di waktu-waktu itu mengisi kegiatannya dengan seni tari yang lain. Itu juga merupakan aset. Kemudian ada paguyuban seni barongan di sekitar sekolah kita ini
mungkin di kebun sekolah, di lingkungan sekitar sekolah itu juga bisa. Itu diantaranya aset kita Pak Sartono yang bisa membantu kita untuk kemajuan pendidikan. Semua bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu guru mapel, monggo kita bersama-sama karena kita adalah pelayan siswa, pelayan dari peserta didik kita, pelayan dari masyarakat. Monggo kita melayani anak didik dan masyarakat kita dengan sebaik-baiknya, dengan bantuan aset yang kita miliki, aset yang berada di luar sekolah, di lingkungan sekolah. Semoga pendidikan di SDN 1 Potuatu bisa jauh lebih maju dibanding dengan yang lain. Apalagi ada calon guru penggerak yang sudah menggebu-gebu, sudah semangatnya bukan main. Alhamdulillah, walaupun seorang diri tidak merasa takut, tetap semangat, tetap enjoy, tetap dengan dorongan teman-teman. Semoga bisa sampai ke finish menjadi penggerak. Dan harapan kami, Bapak Ibu guru yang lain juga tergerak hatinya, selain terimbas dari Bapak Sartono SPD, juga tergerak hatinya untuk bisa mengikuti menjadi guru penggerak periode selanjutnya. Cuman alhamdulillah di sini yang masih bertahan, tidak tumbang, tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas adalah Pak Sartono. Alhamdulillah, patut kita ajuin jempol. Dan semoga yang lain nanti bisa terimbas dan mengikuti langkah selanjutnya sehingga siswa dan gurunya benar-benar menjadi siswa dan guru penggerak. Amin. Itu Pak Sartono sekiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Monggo yang baik kita gunakan, yang kurang baik bisa kita tinggalkan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kami Terima kasih. Terima kasih bahwa kita itu adalah maksud dari pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan, kodrat dan ajar pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan bagian dan sendirinya baik sebagai manusia maupun sebab itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan kita itu sekarang dengan melihat kelemahan kita, jangan melihat kekurangan sekolahan kita, tapi bagaimana kita melihat kelebihan kita, kelebihan sekolah kita, kelebihan teman kita untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan di tempat kita dan tentunya di tempat lain dan bangsa Indonesia untuk kemajuan pendidikan. Jadi kita ibaratkan itu pendidikan atau sekolah itu sebagai ekosistem. Itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup. Dalam sebuah lingkungan, sebuah ekosistem mendirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika ada dikurangi, ibaratkan kalau ada beberapa aset yang kita punya, tadi juga ibaratkan sebagai sebuah ekosistem. Jadi sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis dalam ekosistem sekolah. Faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif atau sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam doktrin di sekolah itu antara lain pertama dan jelas sesudah itu ada murid, kedua ada guru, ada kepala sekolah,
ada staf atau tenaga pendidikan, ada pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait ya. Kalau kita yang terdekat itu Forkominta, yaitu komunikasi itu kecamatan ada kecamatan, polisi, koramil, puskesmas, desa, dan dinas-dinas terkait, dan pemerintah daerah jelas. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan tadi, ada juga faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam mendasar proses pembelajaran di sekolah kita. Di antaranya adalah keuangan, kedua sarana prasarana yang kita punya, terus lingkungan alam. Jadi itulah untuk menunjang bagaimana kita untuk keberhasilan pendidikan. Jadi tadi untuk modal utama tadi dibagi dari beberapa modal utama tadi. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu yang pertama, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, terus keempat modal alam atau lingkungan, yang kelima modal finansial, modal politik, tujuh modal agama dan budaya. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa memetakan dari tujuh modal utama itu mana yang kita punya. Jadi alhamdulillah kayak modal politik kemarin kita juga sudah bantuan rektor dari Bima, itu adalah salah satu modal politik. Terus dari modal dari manusia dari lingkungan, orang tua yang sudah membantu kita ke depan, dan juga pemerintah kita sudah. Jadi modal manusia yang pertama, sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kita itu dulu modal manusia, jadi alhamdulillah kita di sini juga pendidikannya satu, lingkungannya bagaimana, orang tua yang modal manusia, karena sangat penting sekali untuk pendidikan di sekolah kita. Terus yang kedua modal sosial, di mana sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada dalam mengatur pola perilaku warga di lingkungan kita. Modal sosial di lingkungan kita kita bisa petakan modal manusia kita, modal lingkungan, terus lagi yang ketiga modal politik. Tapi kita di sini mengatakan itu modal politik identik dengan partai, kita enggak. Modal politik adalah bukan hanya politik praktis, tapi bukan kemampuan untuk sumber daya bagaimana kita itu memanfaatkan. Karena itu yang modal politik yang dipunya dari video itu juga pajak dari kita, masalah pajak digunakan, dan bagaimana kita itu bisa menggunakan modal politik itu mungkin wujud bangunan, wujud bangun gedung atau alat-alat yang lain. Itu bagaimana kita berusaha. Dan selanjutnya modal agama dan budaya. Modal agama tadi saya sebutkan, di sini ada PG atau terus ada juga di sini karawitan, barongan, terus ekoprak juga di pojok Papua ada lah. Itu bagaimana kita sebagai pendidik untuk terlibat, siswa kita yang terlibat, dan itulah modal budaya juga. Terus modal fisik kita yang ada bangunan yang kita yang sekolah, tempat parkir, kamar mandi, ruang komputer, sekolah, itu modal fisik kita ada terus. Dan nanti kita lihat bagaimana kita memanfaatkan modal fisik yang ada di tempat. Modal lingkungan, persepsi ya. Lingkungan kita di sini adalah pertanian, itulah untuk mendukung ekonomi pertanian atau untuk menunjang pendidikan. Jadi di sini kalau kita lihat kalau di tempat lain itu di sekolah lain itu ada misalnya tadi seperti di Ragunan itu ada untuk berkebun. Di sekolah itu jadi bisa dipraktikkan dan kita juga bisa diambil hasilnya dari lingkungan kalau kita itu udah
dan ke-7 modal finansial, yaitu kebijakan keuangan yang dimiliki sekolah. Jadi kita alhamdulillah kita tidak hanya bos atau orang tua juga mendukung, tapi dapat bantuan finansial dari politik tadi. Nah, nanti monggo Bapak Ibu bisa melihat atau bisa saling kolaborasi, melihat aset-aset di sekolah kita, mana aset yang baik untuk dunia pendidikan, itu bisa dipetakan. Pertama nanti dari kelas nanti bisa melihat aset-aset kelasnya punya apa, itu kita petakan aset di sekolah. Tempat parkir itu aset, kita punya gedung sedikit itu ya aset kita. Itu juga bisa digunakan untuk itu ada bisa digunakan. Nah itulah kita maksimalkan potensi yang ada, itu aset juga. Karena itu kebiasaan kosong itu kalau itu waktu kita bisa digunakan. Itulah sekecil apapun. Saluran air itu juga aset kita tanpa kita rawat. Saluran air aset kita itu ya kita akan tergunakan tanpa kita. Sekecil apapun. Jadi belakang dulu ada atas itu aset juga. Kita bagaimana melihat dari teman-teman nanti melihat aset yang kita punya untuk kepentingan kemajuan itu pun nanti mungkin di lain hari kita bisa melihat kita bisa menggunakan aset kita untuk kepentingan pendidikan di SD 1 mungkin itu Bu, terima kasih dari kami. Mungkin teman-teman ada masukan atau sarannya monggo. Materi diskusi guru gerak pada siang hari ini. Oh iya Pak Tono, memang kita tidak punya kebun, tapi tadi sudah disebutkan Pak Sartono, Bapak Ibu, bahwa kita jangan memandang kekurangan yang ada di sekolah kita ini, tetapi pandanglah, galilah dari kelebihannya. Kelebihannya apa? Monggo kita gali, kita manfaatkan. Contohnya tadi juga yang disebutkan Pak Sartono, misalnya walaupun hanya 1 meter kali 1,5 meter kebun sekolah kita ini, monggo selain untuk apotek hidup mungkin bisa ditanami apa, mungkin pepaya 4 pohon, California itu bisa. Tapi kayaknya kalau pepaya malah menutupi pilihan Ibu begitu ya, atau belakang ini bisa belakang ini yang dekat tempat sampah. Terus Bapak Ibu, belakang itu kan sudah ada parit nggih. Sudah ada parit, sebelah barat parit itu masih ada tanah sembari 60 kalau nggak meter ke selatan. Itu misalnya ditanami apa juga nggak kayoman Bapak Ibu, tanah apa? Nah, dapat sudah dari timur. Monggo nanti untuk tata boga atau SBK mungkin kelas tinggi. Kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 bisa nanti dibatasi dibagi 3, kelas 4, 5, 6. Nanti begini Bapak Ibu caranya, anak-anak coba ini nanti kalian berlomba mana hasil pertaniannya yang bagus dari kelas 4, 5, 6. Caranya seperti itu, biar anak-anak setiap pagi menyiram, setiap pagi ngasih pupuk, sehingga nanti akan terlihat hasilnya. Oh ternyata paling bagus kelas 4, baru kelas paling bawah di antara kelas tinggi, tapi hasilnya kelihatan. Itu nanti akan mendorong kelas 5 dan kelas 6. Aku bisa nek kelas 4 hasilnya bagus, aku jelek begitu. Atau kelas 4 punya kreasi ditanami apa, kelas 5 apa, 6 apa, monggo nanti dipresani. Ibu tadi pagi itu melihat sekilas belakang itu kok bisa, karena tadi kita kembali punyanya apa, punyanya sedikit ya, nanti dimanfaatkan dari sedikit itu tapi menjadi lebih bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ngoten nggih, monggo yang lain bisa usul atau saran dalam diskusi ini. Monggo yang enak, jadi tidak kaku, pokoknya biasa santai gitu ya Pak Sartono ya. Kita kan punya kita tetap bisa dimanfaatkan. Jadi anak itu kan
sekarang itu kadang-kadang hanya beli siap saji dan kita ajarin situ, itu kan aset juga. Jadi tata boga itu jangan hanya kita itu hanya membawa dari rumah ya Pak. membawa hanya dari rumah. Terus kadang-kadang kita itu hanya berapa bulan padahal ada kita tata boga di situ. Diajari saja, diajari racik. Mungkin kan pas pelajaran tata boga bisa dimanfaatkan. Iya. Kita ada kompor, ada panci, itu kan kurang dimanfaatkan. Terima kasih Pak Santono. Monggo ayo guru Bapak Ibu guru kelas tinggi. Misalnya yang sederhana Bapak Ibu buat pecel sambalnya boleh bawa dari rumah. Tapi caranya meniki kangkung, meniki kacang dan dibek di sini karena kita ada kompor, ada ruangan gitu. Dari yang sederhana. Kemudian kelas yang lain mungkin membuat puding. Angga itu kan mudah puding pakai santan atau katakanlah anak ribet pakai persik. Pakai aja santan yang instan itu kan bisa pakai gula Jawa dulu. Nanti bisa ada merah, ada coklat, ada hijau. Itu diiris-iris akan bagus Bapak Ibu. Atau nasi telur, atau buat pisang goreng, atau yang udah nasi goreng tapi dimasak di sekolah. Bapak Ibu guru tahu ini belajar ora digoreng Bapak Ibu guru enak ora dadi ora gitu. Monggo Bapak Ibu orang nek seminggu sekali ketepeten mungkin bisa bulan sekali. Tapi Ibu kelas 4 anak monggo lihat ya. Enggak dapat ya 56 berarti. Iya, karena 4 sudah UKM. Monggo 56 nanti dikondisikan kalau cepat sebulan sekali soalnya kaitannya dengan biaya mungkin 1 bulan, 2 bulan sekali. Kalau 2 kelas kan bisa gantian ganti itu jadi tidak terlalu cepat urusan sama kemiskinan. Bukan berarti Bapak Ibunya ingin dimasakkan muridnya bukan ya, tapi hasil karya dari anak itu kita hargai. Oh iya ini bagus. Ternyata anak sudah pintar buat ini, buat menulis buku misalnya. Buat apa yang sederhana, yang mudah. Oke, yang penting Bapak Ibu guru bisa mengambil. Monggo masalah yang lain dari Bapak Ibu guru. Tulisan Ibu Siti monggo terbuka untuk sampai pada kita seperti itu. Setiap Jumat umpamanya kan nah misalnya kelas 6 itu kan ada 19 anak kan otomatis setiap Jumat 19 dan nanti kan 1 bulan sudah berapa gitu. Nah tiap tahun nanti kita sedekah itu kan bisa nanti kalau apa pas bulan Ramadan kita sedekahkan jadinya bisa itu cuma sih Ya, enggak apa-apa, monggo yang lain. Kalau ada Ya, yang terima kasih. ya. Jadi kita siapkan program. Tapi mungkin biar konsep ini saya tanya korban sudah mulai dari rencana ada ini. Kalau misalnya bisnis kami punya gagasan itu ketika Jumat, kalau itu sih nek iso yo ora mungkin kita tapi satunya. Kita siapkan program khusus. Iya, program khusus ketika Jumat nanti bisa berjalan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus Bapak Ibu tidak apa-apa maupun seikhlasnya. Cah, nek duwe 2.000 ora ikhlas, tapi 500 ikhlas lebih baik 500 tapi ikhlas. Nggih. atau mungkin seikhlasnya Berarti seikhlasnya itu contoh Bu, misalnya misalkan saya cuma 100 ya yang paling kecil itu iya, tapi itu tadi kan umpama. Sekarang cari uang 100 juga susah ya Bu, paling sedikit 1.000 atau 500 begitu seikhlas. Ya artinya menanamkan pada anak kita itu umpamanya 2.000 orang ikhlas 500 orang ikhlas
2000 ikhlas malah bagus. Tapi Nanti tinggal sama menerangkan kayak gitu. iya, nanti biar Mbak In yang menjabat. Banyak yang Iya, Betul kalau di iya. Jadi kami garis bawahi Bu Istami. Monggo yang lain mungkin. Untuk tadi loh Bu, Bapak Ibu yang menari ternyata ada kan di luar anak-anak latihan. Monggo anak-anak juga digerakkan. Tidak apa-apa, daripada bengong di rumah, daripada kegiatan yang tidak bermanfaat, monggo digunakan untuk latihan menari di balai desa tempatnya Bu. Sehingga dulu saat ada tampilan, ternyata ibu sendiri itu tidak punya bayangan kalau ternyata anak kita bisa, karena Bu Rika saat itu juga sibuk di kegiatan yang intrakurikuler aja, mengerikan kegiatannya, jadi nggak sempat melatih menari. Ternyata anak-anak kita bisa menari dan bisa tampil di balai desa saat ada kunjungan Ibu Bupati, Ketua PKK dulu. Alhamdulillah, saya sendiri bersyukur, alhamdulillah ternyata di luar anak-anak kita juga kegiatan itu ada. Monggo kita gerakkan, kita dorong kegiatan yang baik tetap berjalan terus. Monggo yang lain mungkin ada masukan. Bu Agus, Bu Ati, Pak Pri, Bu Rika. Cukup Pak Sartono. Oke. Alhamdulillah ya depan rasa itu yang kita punya bisa dimanfaatkan digunakan dengan baik untuk nanti bisa dari ibu lihat hasil kelas aset apa yang belum kita manfaatkan itu nanti bisa mungkin terima kasih. Semoga ini bermanfaat walaupun kita hanya membicarakan hal-hal yang perlu kita dengarkan ke depan, kita bisa sama. Karena walaupun kita ngobrolnya sebentar ini adalah waktu yang luar biasa, kita ketemu hal-hal yang seperti tadi saya Mustami, kita hal-hal yang sangat mulia dan sekali. Mungkin kegiatan ini saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Mohon waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.